Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Faisal, NIM 2020 387 023 1012. Mata kuliah teknologi tepat guna. Saya akan membahas tentang teknologi tepat guna. Saya mengambil adalah bengkel. Bengkel adalah tempat yang mana seseorang mekanik melakukan pekerjaannya, melayani jasa, perbaikan, dan perawatan kendaraan. Bengkel umum. Kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan atau memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan atau kulkunin. Hal ini guna memenuhi tuntutan tentang kendaraan yang mengemudi. Dinyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan kendaraan bermotor. Bengkel merupakan suatu usaha jenis wirausaha kecil yang menengah yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan perbaikan, baik itu sepeda motor atau mobil. Usaha bengkel sepeda motor adalah usaha yang melakukan perbaikan sepeda motor agar dapat kembali berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan pemilik atau bentuk asal dari sepeda motor tersebut. Bengkel motor pada umumnya melayani perbaikan dan perawatan skala kecil sampai sedang pada motor, seperti perbaikan komponen, penggantian oli, dan pengecekan performa dan sebagainya. Dari aktivitas ini muncul limbah yang kemudian dapat langsung dibuang dari limbah yang harus mendapat perlakuan khusus secara umum. Limbah diartikan sebagai sisa dari suatu usaha maupun kegiatan dan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat konsentrasi dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kesehatan, kelangsungan hidup, langsung dapat membahayakan lingkungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Bahan yang sering ditemukan dalam limbah antara lain senyawa organik yang dapat terbiodegradasi, senyawa organik yang mudah menguap, senyawa organik yang sulit terurai, logam berat yang toksis, padatan tersuspensi, nutrien, mikrobia, patogen, dan parasit. Limbah beracun adalah limbah yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia dan lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan kulit dan mulut. Racun yang digunakan yaitu
mudah meledak, mudah terbakar, C. reaktif, dan D. infeksius, E. korosif, dan beracun. Umumnya bengkel menghasilkan limbah yang beberapa di antaranya berbahaya apabila masuk ke lingkungan sehingga harus mendapat perlakuan khusus, terutama limbah B3 padat atau limbah B3 yang dimaksud berupa limbah padat seperti suku cadan, majun, dan aki. Sedangkan dari kegiatan usaha perbengkelan seperti skrup, potongan logam, lap kain, dan terkontaminasi oleh pelunas bekas maupun pelarut bekas. Sedangkan limbah cair meliputi oli bekas, pelarut, atau pembersih. Pelunas oli bekas. Pelunasan memiliki peran berupa pengurangan gesekan dan sebagai penghilang panas pada dua bidang yang berkontak dalam proses permesinan. Proses pelunasan dapat berfungsi sebagai pendinginan untuk mencegah cacat panas yang menyebabkan kecacatan pada logam. Pelumas dapat berupa wujud gas, cair, semi, solid, atau gas yang dapat menerima gaya secara bebas dari peralatan-peralatan mekanik dan mencegah kerusakan oleh abrasi, dan pengurangan ukuran dari logam atau komponen lain melalui ekspansi tidak sejenis yang dikarenakan dan pengurangan ukuran dari logam dan komponen lain melalui ekspansi tidak sejenis yang dikarenakan panas. Namun tiap-tiap tipe pelunas tersebut memiliki kemampuan yang berbeda pada kondisi tertentu sehingga penerapannya juga berbeda. Oli diambil menjadi objek penelitian adalah oli bekas yang berasal dari motor yang telah dilakukan penggantian dengan oli baru. Oli dikumpulkan di dalam suatu wadah untuk kemudian diukur kuantitasnya. Oli kemasan bekas kemasan oli yaitu botol yang dipakai sebagai kemasan. Oli baru yang pada umumnya terbuat dari bahan plastik ADPE setelah dipakai untuk mengisi kompartemen oli pada motor, botol ini menjadi limbah dengan jumlah besar. Botol ini tidak bisa langsung dibuang begitu saja karena masih mengandung sisa-sisa oli sehingga berbahaya bagi lingkungan. Adapun penyimpanan limbah minyak pelumas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Karakteristik pelumas bekas yang disimpan. 2. Kemasan harus sesuai dengan karakteristik pelunas bekas, dapat berupa drum atau tangki. 3. Pola penyimpanan dibuat dengan sistem blok sehingga dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap kemasan jika terjadi kerusakan dan apabila terjadi kecelakaan dapat segera ditangani.
4. Lebar gan antar blok harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut atau forklift. Ada 3 macam kegiatan utama dengan pengolahan limbah B3 yang akan diuji kesesuaiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, di antaranya 1. Pengwadahan limbah B3 bengkel yang ada di lapangan masih belum sesuai dengan keputusan kepala, di mana untuk ketentuan umum kemasan yang digunakan yang harus kuat, tahan lama, tidak bocor, dan tidak mudah berkarat. Selain itu, kemasan yang digunakan harus tertutup untuk menghindari terjadinya paparan limbah B3 ke udara. 2. Penyimpanan. Untuk penyimpanan limbah B3 yang ada di bengkel masih belum sesuai dengan tentang tata cara yang persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah B3. Untuk menyimpan limbah B3 yang berada di luar bengkel tidak memiliki bangunan khusus penyimpanan, namun hanya diletakkan begitu saja di luar bengkel, sehingga hampir semua drum oli bekas maupun tandon yang terletak di luar bengkel tercampur dengan air hujan. Pengangkutan ini dilakukan untuk mengirimkan semua limbah B3 yang dihasilkan oleh bengkel ke pihak pengolahan atau pemanfaat limbah B3 bengkel tersebut. Pengangkutan limbah B3 ini harus memperhatikan kondisi kendaraan pengangkut maupun kemasan dari limbah B3 bengkel yang benar-benar aman untuk proses pengangkutan. Pada oli bekas sendiri merupakan limbah B3 dengan sifat beracun karena berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Bagi kesehatan, oli bekas berbahaya karena mengandung logam berat dan beresiko terakumulasi di dalam tubuh. Sedangkan pada lingkungan dapat berdampak pada air seperti mengurangi kadar oksigen dan terakumulasi dalam tubuh hewan, sedangkan pada tanah dapat mengakibatkan matinya elemen penyubur tanah seperti cacing, dekomposer, dan makhluk hidup mikroskopik lain sehingga menurunkan kesuburan tanah. Kegiatan usaha bengkel memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Secara umum, dampak positifnya adalah dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah, memberikan kesejahteraan dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Adanya bengkel juga memudahkan konsumen dalam membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan usaha bengkel adalah berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan kesehatan manusia. Sebagian besar metode seperti insinerasi dan penimbunan pada landfill untuk mengurangi pencemaran akibat hidrokarbon tergolong mahal dan memakan waktu lama. Metode tersebut merupakan cara efektif, namun setelah pembakaran tanah menjadi kehilangan nutrisi dan merusak strukturnya. Metode ini tidak menghilangkan kontaminan, namun hanya memindahkan masalah. Sekian dari pembahasan teknologi tepat guna. Saya
Dan adapun juga oli mesin bekas. Bila dibuang sembarangan akan menimbulkan masalah lingkungan. Oli mesin bekas mengandung sejumlah zat yang biasa mengotori udara, tanah, dan air. Oli mesin bekas itu mungkin saja mengandung logam, larutan, klorin, dan zat-zat pencemar lainnya. Sekian dari pembahasan dari teknologi tepat guna atau saya mengambil bengkel. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.